Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 pagi hari ini yang saya beri tema kemenangan di Getsemani. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 32. Injil Markus 14 ayat 32 saya baca firman Tuhan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Getsemani berarti perasan minyak. Ya. Taman Getsemani orang-orang menyebutnya dengan kebun Getsemani karena di situ ada tempat untuk pemerasan minyak. Ya. Nah, Getsemani ini terletak di bawah Bukit Zaitun. Taman Getsemani adalah tempat yang disukai Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat ketika mereka dalam perjalanan, mereka capek, mereka beristirahat di Getsemani. Tapi malam itu Getsemani menjadi panggung pengkhianatan Yudas. Di Getsemani ada kesengsaraan, Yesus ditangkap. Di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 46 bagaimana Yudas datang dengan sergomboran orang yang disuruh oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk apa? Menangkap Yesus. Dengan mencium Yesus, kelihatan Yudas mengasihi Yesus, tapi dia mengkhianati Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum hal itu terjadi, di Getsemani, Yesus, firman Tuhan katakan, menjadi takut dan gentar. Kita bisa lihat di ayat 33 sampai ayat 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus merasa takut, ya, merasa gentar dengan apa yang akan dia alami. Jadi bisa saya katakan seperti ini, di Getsemani memang ada rasa takut. Di Getsemani ada pengkhianatan. Di Getsemani Yesus ditangkap. Tapi satu hal, Yesus tidak dapat dikendalikan oleh ketakutan. Yesus tidak dapat dikendalikan oleh yang namanya rasa gentar. Bahkan Yesus pun tidak dendam dengan Yudas yang mengkhianati dia. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya dikhianati. Tapi kita belajar dari Yesus. Dia tidak pernah dendam dengan Yudas. Bahkan dia rela menderita, sengsara. Tapi itulah yang saya katakan, itulah kemenangan di Getsemani. Kemenangan, kenapa? Karena kehendak Bapa yang terjadi. Bukan kehendak Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Yang terjadi bukan. Yesus kan berdoa, Bapa biar kehendakmu yang jadi. Itu sebabnya saya katakan kemenangan karena kehendak Bapa yang jadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati, di Taman Eden dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena lebih memilih mendengar suara iblis daripada taat pada Tuhan. Tapi di Taman Getsemani, anak manusia, Yesus menang karena taat sepenuhnya kepada Bapa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah kita sedang mengalami Getsemani di hari-hari ini? Mungkin sedang dalam ketakutan, ada rasa gentar, dibenci, dikhianati, ada kesengsaraan dan penderitaan. Yesus berkata orang yang ikut Yesus pasti akan pikul salib, ada penderitaan, ada Getsemani. Namun Tuhan tidak mau kita kalah, menyerah dengan ketakutan, dengan kesengsaraan itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, iblis tentunya akan berusaha untuk mengintimidasi kita, untuk semakin terlena dalam ketakutan, hidup dalam kebencian. Ya, ketika kita dibenci, ya mungkin iblis maunya kita harus membenci, kita harus balas dendam. Ketika kita dikhianati, iblis maunya kita pun harus mengkhianati. Ya. Iblis mau kita kalah dengan setiap pencobaan, dengan setiap ujian yang kita alami. Kenapa? Karena iblis nggak mau kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau iblis bisa buat Adam dan Hawa gagal, ya, iblis juga akan membuat semua manusia gagal. Ya. Itu rencana iblis, ya. Supaya setiap rencana Tuhan gagal di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menang dan terus menang. Itu sebabnya bagaimana memperoleh kemenangan di Getsemani, ya. Dalam arti bagaimana supaya kehendak Bapa itu yang terjadi dalam hidup kita. Waspada dan berdoa. Kita lihat, ya, sebagai gereja di akhir zaman harus sadar dan hidup berjaga-jaga. Dalam arti ada siap. Kita itu orang yang waspada dengan setiap intimidasi, kuasa kegelapan untuk menipu dan melemahkan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya kita harus waspada, berjaga-jaga. Jadilah anak Tuhan yang terus berdoa. Karena doa adalah kekuatan untuk menang. Yesus menang karena ada kekuatan doa. Di dalam ayat 38 dari Injil Markus 14, ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus menang di Getsemani karena ia berdoa. Bahkan sampai 3 kali Yesus berdoa dengan seruan yang sama kepada Bapa. Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Ya, itulah kemenangan. Karena di balik kehendak Bapa ada kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita buat jadi anak Tuhan yang menang, yang taat sepenuhnya kepada Bapa yang ada di sorga, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kehendak Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan saya, kehidupan saudara yang ada di rumah. Tuhan mau setiap kehendaknya kita alami dalam hidup kita. Namun satu hal, sekali lagi saya mau katakan, iblis akan berusaha untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk melemahkan kita, untuk membuat kita punya hati yang mau membenci, punya hati yang mau balas dendam. Hidup terus dalam ketakutan, itu iblis. Tapi Tuhan mau kita menang. Ya, ada poin yang kita lihat pagi hari ini. Bagaimana menang? Terus waspada dan berdoa, berjaga-jaga dan terus berdoa. Karena itulah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu jadi kekuatan bagi kami, membentuk kami. Karena kami percaya bahwa hidup kami ini adalah hidup di mana semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami mau biarlah kehendak Tuhan yang terus jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Iblis akan berusaha untuk mengintimidasi kami, supaya kami gagal, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kekuatan-Mu adalah kemenangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menang kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.